lu bakalan ada yang ngerasain kayak gimana? Lu kayak anjir gue mati di sini, anjir gue bakal mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama gua Kurnia Jidan di konten Ngobaten. Ngobaten apa sih? Ngobrol bareng temen. Kalau misalnya temen bahasa Batak ya. Ngobrol bareng temen. Kalau misalnya yang horor berarti itu apa tuh? Horor itu konten cermat. Cermat. Apa Iya. tuh? Cerita malam keramat. Cerita sama ditonton juga cermatnya tuh. Kalau ada yang punya cerita-cerita horor, ya kan, bisa kirim langsung ke ceritahoror@gmail.com. Tadi gua kesini horor ya? Sama horor. Emang ada izin sih. R. Scary ya. Kali ini gue kedatangan tamu yang bernama Ipai sama Bayu. Oh, tetanggaan tamu lu. Ya, apa kabar, Bay? Alhamdulillah. Bay, sehat, Bay? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar, Bay? Sibuk kerja. Keseharian ngapain, Bay, sekarang, Bay? Kerja biar kayak orang. Kerja biar kaya. Biar kaya. Kayak orang. Yes, mantap. Lu keseharian ngapain, Bay, sekarang? Sleep is my life. Sleep is my life. Apa? Gila. Hidupku. Apa? Tidur. Hidupku tidur. Oh, tidur. Hidupku cuma tidur. Tidur is poker. Kuliah lancar, Bay? Lancar sih, dibilang lancar, iya lancar, dibilang nggak lancar juga nggak lancar. Dia berdua, Bayu sama Ipai, bakal gua tanya-tanya, gua interogasi. Udah kayak di BAP cuy. Gila, mainnya BAP, Bay, berat banget. Lu kayak di interview nyari kerja sama. Iya. Coba tanya interview Jidan aja dah. Apalagi yang kita bertiga interview yang itu ya, yang suruh bayar ceban. 500.000 ya yang bakal tes itu Kesehatan. di Ubud. Maaf. Kita sensor. Sensor. Ya. Buat my life. Ciledug bulan puasa juga nih. Iya, pas bener gitu sama. Balik ke warkop. Astagfirullahaladzim. Gua bakal gara-gara dia nih rumah ini. Anjir. Lu. Kali ini gue bakal nanya-nanya seputar gunung sama mereka berdua. Karena menurut gue dia udah pada senior lah di atas gue. Di atas gue. Lu senior sekarang suhu. Iya, Suhu. Gila. Nah, langsung aja lah kita mulai pertanyaannya. Buat lu, Bay. Yuk. Pertama kali naik gunung itu lo masih apa, Bay? Pertama kali naik gunung itu gua sama Alam, temen SMP gua. Nama lengkapnya Rahmat Alam. Itu pertama kali buat gua ke Kencana. Yang ada Kencana. di Puncak. Sana di puncak. Betul kecap ya? Iya, gua betul kecap itu. Jadi pertama kali itu gua juga bulan puasa. Wih, Sana. gila. Kuat juga fisik lu ya. Kuat lah, jalur mau minum. Puasa bukan penghalang pendaki gunung ya? Bukan. Jadi gua ke sana berangkat pagi, berangkat sahur dulu. Oh, sahur. Sahur makan ya? Iya. Tidur. Saat subuh, gua langsung jalan dari rumahnya Alam. Wih, kuat juga jalan. Mengendarai Kendaraan iya. Gua mengendarai kendaraan menuju puncak. Di situ situasi gua kehujanan pas udah di puncak ya. Kehujanan dari Megamendung puncak. Jadi ceritanya itu gua nggak tahu, banyak info kalau katanya Kencana tuh di sebelum puncak habis Taman Safari. Terus ada lagi sebelum Botol Kecap situ. Jadi gua udah naik turun Megamendung puncak pas, turun Iya. ke Megamendung, Belum ketemu naik ya? lagi enggak ketemu berapa Tapi kali info tuh. pertama dapet lu gunung itu dari mana? Pertama sih gua dapet info dari adik gua. Oh, jadi awalnya tuh lu belum tahu tuh Kencana tuh ada di mana? Belum. Udah gitu gua akhirnya dapet info dari warga. Itu bener-bener gua sama Alam tuh ngomong, kalau emang nih Desa Elf ya? bukan. Yang kata itu 20 Gua kantuk lupa apa? namanya. Desa apa? Yang kita kan pernah juga ke situ tuh ya, itu ya. Yang kata pulang lewat jalur lain. Iya, gue kira mau nyasar gue ini. Jadi gue tuh terakhir ngomong sama Alam gini, sama Alam nih berdua ya. Kalau emang nggak bakal ketemu,
berarti gue pulang. Terakhir tuh gue ke atas tuh. Oh itu udah kayak najar gitu Udah ya. aja kalau nggak ketemu gue balik atas. Dapat info dari warga ada. Bener gue ketemu di base campnya. Base camp yang di bawah ya. Iya. Yang taman teh kebun teh itu masuknya bayar. Pas itu sih masih nego-nego gue 15.000 berdua. Gue nyampe situ, itu kan dari bawah nyampe atas kan kehujanan ya, gue naik turun tuh dari puncak Megamendung tuh kehujanan. Desa LC, iya desa Ya LC. LC. Nah gue Ya. pas sampai itu langsung gue minta air panas. Sama yang Iya jaga tahu warung. gue minta air panas, gue siram muka gue gak ngapa-ngapa, kagak ada rasanya. Lu udah kuat ya? Ilmu kebal dong lu. Kebal anjing, hujanan hampir mati kedinginan gue situ. Itu benar-benar tuh akhirnya bayar situ, istirahat sebentar, ngopi, rokok, lanjut jalan. Lu pernah kencana nggak? Belum, gua belum. Ipai pernah. Jalurnya lu tahu kan? Ini Iya. teman-teman yang pernah ke sana juga pasti tahu jalurnya gimana. Jalur trek motornya ya. Parah. Motor. Jadi saran gue sih kalau ke sana kalau nggak naik KLX, yang motor-motor adventure lah. Ya, Kalau ke sana. ada lebih seru sih jalan sih. Wah. Tapi ada juga cing, kita nggak perlu naik motor adventure, Mm. tapi bannya aja diganti adventure. Jangan. Lu kalau mau lebih enak tuh nebeng truk. Nebeng ya, paling the best ya. Truk apa namanya? Truk Sayur. sayur tuh nyampe ke base camp paling base campnya di Kencana. Itu kan masih ada desa di sana. Nah, akhirnya gue sama malam jalan, dikasih tahu kan ada kanan terus, pokoknya pun jalan cabang tuh dia, cabang. Oh jadi diunjukin suruh ke kanannya itu. Iya, tinggal kanan terus. Oh, tapi gue kan kalau di situ ketemu warga, gue ngomong gue sempet frustasi sama alam. Jadi pas itu di jalur, gue udah bingung tuh, gue kira gue nyasar, yang untung ada orang yang tahu. Yang terus gue ngambil air di tengah-tengah jalan tuh ada yang gua rasa tuh kayak ada bayangan putih, zep gitu langsung, Oh, sumpah Itu tuh. jam berapa tuh? Masih siang. Oh, Puasa-puasa kabut tuh. kali kabut. Enggak, orang kayak kain gue lihat. Setelah langsung turun gitu, udah gue diem jalan. Oh tuh di situ bocah emang gitu sih. Dikolekin gue dulu, minta duit buat jajan. Oh mau baca-baca Iya, situ. bocah situ pas pengen berangkat tuh, kayak buat emang tuh. Karena ngasih duit lah tuh ke bocah. Sama di desa LC sih situnya. Jadi gua langsung sampai pas itu gua kalau nggak salah ketemu apa ya, dari stand juga gua kalau nggak salah. Orang-orang di stand. Jadi lagi apa, Survei. enggak, dia lagi apa namanya, lupa. Apa sih? Diklat. Nah kayak diklat gitu di situ ketemu gitu. Gua akhirnya gua jadi yang gue senang pas ke Kencana itu jalur masih asri banget, bener-bener Di situ. masih asri banget, masih banyak pacet. Gua ke atas perjalanan kurang lebih tuh 2-3 jaman kalau nggak salah, gue lupa tuh, udah lama banget. Situ nyampe puncak, di puncak cuman gua doang berdua sama alam. Ya kayak Kencana milik lu berdua lihat ya. Gue diriin tenda gitu. Sialah paginya, sorenya itu gua kabut semua. Oh pas udah di puncak. Kabut semua. Tapi pas malam udah ada city light, lampu kota tuh Iya. bagus tuh. Besok paginya, lebih bagus lagi pemandangannya, Gunung Gede Pangrango Kelihatan tuh. kelihatan. Nah lu ke sebelah kanan lagi nanti kelihatan lagi Salak. Nah, bagus banget tuh, gila. Salut tuh sama itu situ. Cuman sekarang kalau gua 2 kali di sana, yang kedua nih sama Ipai. Yang kedua sih ya lumayan rame Pak ya. Rame. Mungkin sekarang lebih parah lagi, dan jalurnya juga udah dibagusin sih emang. Ya karena banyak yang datang. Tanjakan Sambaladonya, mantep. Mungkin next time gua bakalan kesana. Iya, sama siapa? Sama Ipe lah. Malu lah. Biasa, Gimana? Balik dari Gunung Gede aja. Kalau lu gimana Pai? Pertama kali naik gunung? Gua pertama kali naik gunung gunung gua naik gunung. Gunung Perahu sama siapa tuh? Jadi itu gue dulu tertariknya pertama kali naik gunung tuh dari sebuah ekskul di sekolahan, Sispala. Sispala. Iya. Tapi gue pertama kali naik gunung tuh bukan sama Sispala. Jadi Sispala itu kayak ngeracunin gue dah gitu, lihat pemandangannya. Nah setelah itu Sispala ngadain pendakian di bulan Desember.
Cuman setelah apa sih namanya, rekrutmen dari Sipala, sebulan kemudian itu gue diajak sama teman Sipala gue naik ke Gunung Prau. Ngadoy. Itu di bulan Agustus. Baru pertama kali masuk sekolah SMA. SMK, lu sekolah di SMK. SMK ya, SMK. Jangan sosokan SMA lu. Sehingga ke SMK gue. Oh, lu berarti pertama kali naik ke Gunung Prau tuh. Prau. Kalau menurut lu, Bay, pendakian terberat lu tuh ada di gunung mana? Pas itu di Gunung Cermai. Oh, di Gunung Ciremai. Cermai itu berat banget tuh. Kenapa bisa menjadi pendakian terberat lu? Ya mungkin lu saksi di sini ya kan sama Ipai. Jadi pas di Cermai itu pertama saran dari om gue itu jangan ke sana pertama, karena kata masih baru-baru lah ya kan. Newbie. Terus yang Dulu kedua, mah masih baru-baru ya, tapi sekarang udah jadi senior dia, suhu-suhu gua. Iya. Dia nginjak tertinggi Jawa, iya, tertinggi Jawa kita dia. belum. Belum, masih bawahnya. Jadi pas itu kan itu berempat ya. Iya, Empat. berempat. Pertama juga itu lu naik gunung kan di situ. Iya, Pertama for the kali. first time. Masih baru-baru banget. Terus Wedi juga baru-baru kan, satu lagi teman kita namanya Wedi itu juga baru juga. Gue baru juga ya. Nah di situ gua ngerasa berat aja sih, karena gua sama Ipa yang ngebawa orang baru yang naik, yang belum tahu gunung itu apa. Ini sebelumnya udah ke Cikuril belum ya? Sama di kita udah Cikuril baru udah. ya. Terus ya banyak lah yang mungkin harus gue jelasin ke mereka sebelum naik tuh harus gimana sopan santunnya. Tuh udah gitulah pokoknya gue jelasin. Nah yang terberat tuh ketika kena badai. Dari jam Saat itu siang ya. Jidan tuh udah sakit-sakitan, kakinya ada kram. Maklum, pertama kali ini hobi kita. Dari awal naik. Oh iya, dari awal naik kan gue juga udah muntah-muntah juga. Ya. Nah, itu gue bingung tuh kok bisa muntah. Dari awal gue udah ngomong Karena kalau kebanyakan emang nggak dari- kuat jangan dipaksain. Tapi dia pasti semangatnya mau kobar-kobar sampai puncak. Di situ masih bego sih ya. Bego dalam artian ego. Iya. Ego kita ada yang Nah. memutuskan ayo nyemangatin karena egonya dia, karena tujuan dia kan puncak ya. Gua sih gua masih bego, masih mikirin ego gua. Badai. Waktu itu gue bawa 2 carrier depan belakang. Jadi informasi aja pas ke Ciremai carrier gue dibawain nama Bayu. Informasi. Iya, langsung Pas pertama tuh Jidan sama Wedi tuh udah gue suruh duluan, karena biar sampai pos 6 di Pesanggerahan ya Pak ya. Pos Pesanggerahan biar kita ngecamp di sana. Tapi plannya salah, pikir itu badai. Gue masih di bawah sama Ipai, Wedi sama Jidan di atas. Dan salahnya gue ngasih tenda ke mereka. Tenda di dia, tenda di udah dia. ngasih tenda ya biar Tenda di bikin ya. dia. Nah, biar pas badai. Dia yang ini, jadi kan Salahnya- pertama hujan pertama tuh. Iya, salahnya kenapa nggak Ipa yang di sana ya kan biar. Ya karena kan gua ngebantu lu. Iya. Naik turunnya bawa carrier. Tuh, nah, salahnya tuh emang udah konsentrasi udah hilang tuh karena badai. Terus yang berat tuh emang bawa orang baru, kita belum siap mental. Jujur loh, lu kalau di saat seperti itu lu udah hampir frustasi, kena badai, terus apa gimana ya, lu bawa orang, lu bakalan ada ngerasain kayak gimana ya, lu kayak anjir gue mati di sini, anjir gue bakal mati di sini. Gue sumpah gue ngerasain gitu Pak. Gue sendirian yang kata lu duluan ke atas tuh, gue sendirian duduk bawa 2 carrier. Habis itu turun ya, turun. Iya lu ngebalik-balik ya kan, gue mikir Itu gua bantu ngebuat tenda yang kata pas dia neduh itu tuh. gue bisa sampai puncak ya, aduh gue mati di sini, nggak ada orang lewat sama sekali, gue pakai jas hujan gini, anjir. Ada yang lewat, yang kata dia bertiga juga. nggak duluan naik ke atas. Dia cuman dia Iya, ninggalin gua ditinggal. Udah nggak kuat kan, bulu kayak terus jalan kayak gitu kan. Iya. Jalurnya emang parah sih gue akuin. Hujan, udah pikiran gue udah kemana-mana, frustasi lah berkata, gue mikirnya nggak sampai. Cuman ketika itu pas tenda udah jadi,
syukurnya itu kita istirahat, summit, sampai juga puncak. Tuh yang paling bersyukur tuh benar-benar sampai juga ke puncak. Dan Iya, alhamdulillah pada waktu itu selesai, ya bisa dibilang badai itu jam 2-an malam ya. iya 12 jam kira-kira tuh ya berarti ya. Kena hujan. Sampai tidur panjang, keren sih. sambil telanjang. Ya, Cing, makasih Cing ya. Ya, Gila. selalu Berkat Bayu ya aman. kan. Dengan tenaga dia, gue bisa ke puncak Ciremai. Kalau menurut lu pendakian terberat lu di mana, Bay? Pendakian terberat gua di Gunung Salak, Cing. Di Gunung Salak. Iya. Kenapa tuh bisa terberat? Di Salak 2 ya. Ya di Saka. Beratnya sih di awal trek. Di treknya pertama yang gak ada bonusnya sama sekali, hutannya apet, dan di situ juga gua kayak ngerasa ada yang ganggu. Itu juga keadaan badai, hujan, jentir. Kayak ada yang ganjil gitu ya? Nah, ganggunya itu ya kayak udah pernah keceritain kan tuh, Iya. yang di itu. Cing dulu Cing ya. Ya. Cing dulu Cing. Jadi kayak udah kena hujan badai, trek parah. Treknya juga scrambling, jadi pakai tali, jadi dari ke tali ke tali itu sekitar berapa tali ya? 8 kayaknya tuh yang tali. Di situ treknya begitu, terus salah satunya juga kena gangguan itu, aura-aura Negatif. negatif. Saha eta ya. Cuman alhamdulillah sih Aman. di selamat kan. Pegangan aku buat ya. Bang Pitung kan Bang Pitung. Hitung bukan lah. Nah, kalau menurut lu, Bay, view paling bagus selama lu naik gunung tuh di mana? Merbabu. Oh, Merbabu. Fix banget. Belum sampai puncak aja udah bagus cuy. Lu mah enak, Merbabu view-nya bagus mulu. Bagus. Merbabu Gitu. emang bagus sih. Bagus. Iya, Merbabu bagus. Berarti Terus- view paling bagus juga Merbabu. Merbabu tuh. sama Cermai. Cermai, gua Cermai, itu Merbabu sama Cermai. Cermai feeling gue. Soalnya di saat kita ke Cermai itu kita udah di atas langit. Masih ada langit anjay, awalnya masih ada lagi. Keren tuh. View paling bagus kalau dari gua Cermai. Kalau Merbabu bagus sih, bisa bilang bagus emang. Lautan Sabananya. awannya bagus walaupun belum sampai puncak di Merbabu. Gua nggak dapet lautan awan di Merbabu. Dapat apa? Lautan Sabana, cuman gua kenapa bukan masih milih Cermai ya? Karena gua nggak bisa menikmati di Merbabu. Dalam artian salah satu temen gua sakit, jadi ya terfokusnya pada temen gua itu. Lu tahu tuh siapa Nah, temen iya. lu. Nah, Bay, menurut lu kenapa lu bisa balik lagi ke gunung lagi? Maksudnya? Kayak nih, lu udah naik ke Ciremai nih. Ah. Gua mau naik ke gunung gede nih. Itu kenapa lu bisa naik gunung lagi? Jadi ibarat kata maksud lu gue udah pernah naik gunung. Ada apa itu? Iya. Gue udah pernah naik gunung. Jadi kenapa gue pengen naik terus? Iya. Pengen naik terus. Apa yang buat lu balik lagi ke gunung? Ya gue suka aja sih di gunung tuh. Lu bakal ngerasain ketika gunung itu sepi, lu bakal ngerasain ketenangan yang pertama. Terus lu bakal ngerasain suasana yang beda dari setiap hari lu di kota, ya kan, ketemu kendaraan ini. Tapi ketika di gunung lu ngedengarnya suara burung, Kicau. kicauan burung, Nyanyi, apa? terus suara air beradu sama batu, ya kan, kayak air terjun gitu. Iya. Tuh emang paling nikmat tuh suara-suara kayak gitu. Pokoknya hipnotis. Apaan sih kalau itu bahasanya? Hipnotis alam. Bukan hipnotis alam, apa sih ya? Bukan hipnotis ya? Hipoterapi. Oh ya, di saat itu gunung emang paling, jadi saat gue muda gue pengen ada target ngerasain Jawa Barat, tapi ketika itu gue harus ada pekerjaan, jadi harus, ya sekarang sih emang sih pepatahnya ngomongnya ada uang nggak ada waktu, ada waktu nggak ada uang. Bener sekarang kayak gitu, Sama sih. ya kan. Masa nggak ada. Yang emang bikin gue naik gunung itu ya itu, lu nggak bakalan pernah ngerasain Apa yang ada di kota? iya, apa yang ada di gunung lu sana? nggak bakal pernah ngerasain. Nggak pernah kita rasain ada di kota. Karena pemandangannya indah deh, pokoknya banyak kawan-kawan baru juga. Kalau lu gimana, Bay? Sama sih gue kayak Bayu, kayak gitu. Jawaban gue udah diambil duluan, ya udah, jadi sama aja deh. Oh, sama aja Iya, jawaban. sama aja. Emang gue dari dulu emang sama mulu sama dia Oh, sebenarnya. bisa hati ya. Iya. Saya saat di warna banget tuh Honda gue. Oh, ya maaf.
Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Apa Cing? Tapi nih? emang gunung tuh bawa ketenangan sih. Terus juga yang buat gua tertarik balik lagi, buat jadiin pengalaman petualangan adalah pengalaman. Tapi menurut gua nih ya, gunung udah rame sih. Kayak susah aja gitu buat nyari ketenangan. Ya kita nyari kalau bisa gunung sepi. Ya emang sih di zaman yang udah mulai banyak pendaki gunung ini, gunung sudah diminati oleh banyak pihak. Iya nggak salah Banyak juga. Nah, cuman ada beberapa gunung tuh masih ada yang masih lestari gitu, masih asri, Masih sepi lah ya. masih sepi. Gunung mana? Ada kembar udah banyak nikmatin lah. Wah gila. Enggak, kembar 1 kembar 2 masih sepi penikmatnya. Sendal Sending. Enggak, di puncak kembar 1 kembar 2 tuh di Arjuna Welirang. Jadi di Arjuna Welirang itu ada 4 puncak, Arjuna, kembar 1, kembar 2 sama Welirang. Ini informasi aja, jadi kalau ada yang mau naik ke Arjuna Welirang kembar 1 kembar 2 kabarin gue sama Ipai aja. Insya Allah bulan Agustus gue mau ke sana. Iya. Kalau corona udah nggak ada. Kalau Kalau covid lah covid. Gunung Kawi dong. Gunung Kawi. Nah Bay, suka duka lu selama naik gunung tuh apa? Dukanya dulu dah. dukanya. Ya. Tadi kan suka ya. Tadi kata lu bilang itu yang dari gua maksud itu udah termasuk suka juga ya, kenapa gua suka naik gunung yang tadi Iya. gua Iya. jelasin. Ya udah dukanya. Dukanya itu jadi pernah nih gua ketika gua pertama kali naik gunung itu gua mikirnya ketika udah nyampe puncak nih gua langsung kangen kasur anjir. Itu Kak. Enggak, gua kayak anjir gua udah sampai puncak, langsung gua keingetan orang tua gua anjir, sumpah gua ngomong. Jadi kalau udah sampai puncak pengen buru-buru pulang aja Iya. gitu. Nah itu ya tambahan lah ya kan. Dan dukanya itu gua gimana ya, nggak ada duka sih sebenarnya gua belum pernah ngerasain duka naik gunung, jangan sampai juga sih. Tapi harus ada Cing, dukanya harus ngalamin. Apa dukanya? Selama naik nggak ada kayaknya. Bagus. Kalau lu Pai, dukanya apa Pai? Iya dukanya gua pernah. Oh lu ada kan ada pasti Ada. ada naik gunung. Saya lupa nih. ada. Pas ke Cikuray anjing. Apa tuh? Iya, pulang kan naik mobil bak. Lihat bocah segerombol pakai celana cutbray, anjing berduka gua pernah cutbrayin celana. Ya Allah. Duka lu jatuh sono. Duka gua jatuh. Duka kita di situ tuh agak bonesting, masak nasi gosong, makan mie doang, Oh, iya. tempe, tahu tempe. Duka gua pernah ngerasain lagi miskin-miskinan naik gunung, maksain tuh gua. Iya itu duka banget sih, itu duka Cikuray itu. Cikuray itu emang duka. Tapi suka juga kan lautan awannya emang gila. Iya ya, dukanya sih lebih minim daripada sukanya. Maksudnya udah kayak nggak ada uang pas-pasan ya kan gimana kata. Terus tenda ya kagak ada pintunya, gue tutupin tenda tuh pakai plastik. Trash bag, pas sampah gue tutupin tenda. Masak nasi gagal mulu. Oh, di situ belum bisa tuh ya. Bukan belum bisa, jadi bisa salah bukan, masaknya. bukan salah masaknya. Jadi tuh apa Panci. namanya? Iya. Pancinya pakai Alatnya yang nggak kantang. memadai. Kita memaksai keadaan untuk naik sana. Apa yang Alatnya gua kesel nggak ada belum lagi. memadai. Ketika orang-orang pada ngomong di atas nggak ada air, gua ngumpulin air cing. Ngumpulin air sebanyak-banyaknya gua dari bawah. Pas di atas ada yang jualan air, kan bangsat. Itu tuh kayak yang di Pangrango juga tuh. Oh iya. Di atas ada air. Ya udah dong, airnya kita siramin ke tanaman-tanaman ya kan. Oh, bukan dibuang. Bukan dibuang, Disiram kita ke siram taman. tanaman ya kan. Iya. Ternyata sampai atas duka ya. Airnya nggak ada. Ya, jadi pesannya kalau mau naik gunung ya jangan cuma modal nekat lah. Persiapin semua barang, uang, jangan cuma asal mau naik gunung aja. Itu sih pesannya. Sebenarnya ada orang ngomong uang tuh nggak berlaku di gunung. Mitos. Mitos. Di beberapa gunung tuh uang tuh berlaku. Maupun lu di jalur ada yang jualan semangka pasti lu beli. Setuju gue, setuju. Alfamart ya berkali Alfamart yang gunung tuh di situ tuh. Jadi aku nggak ada. Ini gue menantikan itu nggak ada aja. Terus Semeru ada. Semeru ada. Yang jualan semangka. Soalnya ya gimana kan, kalau semuanya. jualan di gue mikir juga orang tuh. Bener. Berapa hari ya? Baliknya lama, baliknya lama. Makanya basi bener. Orang-orangnya juga kagak ada yang mau naik, sepi juga. Kalau lu Pai, dukanya gimana Pai? Nama naik gunung?
Aduh, duka ya. Kalau duka sih lebih sedikit sih, emang kebanyakan sukanya. Nggak usah banyak-banyak, Banyak satu luka aja. ya? Kebanyakan dulu. Luka kaki, luka tangan. Ya dukanya ya sedikit sih, emang kayaknya enggak ada sih, ada cuman yang kayak udah diceritain tadi sama Bayu, sama kan perjalanan gua sama Bayu tuh. Oh, jadi lu berdua tuh naik bareng terus ya? Iya, Oh, iya. terus kalau naik sama dia dukanya banyak. Kan tadi ceritain dukanya sama dia tuh. Apa ini? Itu emang bener-bener masa muda tuh. Iya, dukanya sih kadang rencana yang kita buat dari awal sama di atas kadang beda ya kan. Benar, benar. Kan sesuai kondisi alam juga, nggak ada yang tahu. Gimana ketika naik gunung jangan cuma bikin plan A, lu bikin Iya. plan sampai Z. Setuju gua, setuju. Dukanya juga kadang kita beda pendapat sama rekan perjalanan kita. Gue misalnya nguatin rencana gue di awal, cuman karena kondisi alam yang gak memungkinkan, rekan gue memilih plan-plan lain. Cuman lebih efektif tuh plan A menurut gue. Ya itu sih dukanya, perbedaan itu yang Perbedaan bikin- pendapat Iya, ya. masih egois. Ego. Wajar sih. Ah. Manusia kan punya sifat Si muda. egois juga. Sih. Iya. Kalau sukanya sih Cing, rambut karena gue gondrong belum, Cing? Udah keren. Salah gue sama lu berdua. kalau Gondrong, sukanya ya gondrong. kalau banyak perjalanan itu banyak relasi suka. Suka. Iya, itu Relasi penting relasi sih. penting. Penting. Jadi ketika kita ke daerah lain, kita punya kawan di sana, jadi enak aja sih. banyak teman. Gua juga punya pengalaman soal relasi. Jadi pas gua ke Semeru ya kan, gua udah kontak-kontakan nih. Awalnya gua nggak tahu itu orang siapa namanya ya kan. Udah kontak-kontakan, ketemuan di stasiun Senen. Nah dia minta ketemuan di dekat loket pencetakan tiket tuh. Nah dari situ gua salah nyapa orang, gua kira itu orang yang gua kabarin, ternyata bukan. Dan dari situ gue salah nyapa, dan sampai sekarang gue berteman. Anjay. Cuman deket banget gini ya? Deket. Wah, Enggak. enggak dekat-dekat banget, Tapi, tapi tapi ya mesra. lumayan lah. Lumayan mesra. Mesra gue. Del, masih ingat gue kan Del? Anjing. Gua Del. Masa Untuk kayak adil-adil ada di Indonesia. Masih kan jinan enggak? Orang kuliahnya di UIN sih, deket. Anjing. Oh, Badel. Oh. Nah, Ini mungkin itu modus. Feeling gue itu modus. anjing, laki anjing. Oh. Pesan lu untuk pendaki-pendaki zaman sekarang ya kan, termasuk kita ya kan, tuh apa, Bay? Gue sih kesana ingetnya dari om gue tuh udah senior kan, makanya gue selalu ingat pesan-pesan dia. Ketika lu naik gunung jangan cuma ingin eksis buat gaya-gayaan, terus jangan pernah namanya menantang alam. Oh, setuju tuh gue. Malah satu lagi, jangan pernah ngomong kalau kita tuh naklukin alam, tapi sebenarnya kita yang taklukin alam. Masih ada sih gue sebenarnya, tapi gue cuma lupa kata-katanya dulu. saya cuma Itu- bersilaturahmi dengan alam ya. Iya, ada. Kalau lu, Bay, pesan lu buat pendaki zaman sekarang? Sana sopan aja sih, sopan sama warga sekitar, sama orang-orang yang baik, yang walaupun gak baik juga supaya sopan. Kan Nabi juga kayak gitu. Terus juga sebelum melakukan pendakian dicek dulu tuh alat-alatnya udah safety belum, perlengkapannya Kalau bisa dicek dari rumah ya. dari rumah, biar nggak nyampe sana nggak buta, nggak misalnya kayak logistik kehabisan di jalan, mati kita yang ada. Setuju gua. Walaupun setuju. kita bisa survive ya, cuman kan nggak semua orang bisa semua makanan bisa kita makan ya kan. Misalnya binatang, nggak semua binatang kita bisa makan, tumbuhan nggak semua bisa makan. Ini sih nasihat yang pernah diomongin sama gua, naik gunung jangan buat gaya hidup, tekunin, suatu saat akan menjadi jalan hidup. Itu Benar. naik gunung. Omongan. Setuju gua. Karena kalau hobi yang lu tekunin ya bakal menghasilkan duit, tapi Right. dalam jangka waktu yang enggak Nggak pendek. cepat, bakalan lama. Mungkin lu naik gunung nih sekarang, mungkin 15 sampai 20 tahun lu bakal ngerasain hasilnya. Tekunin untuk menjadi gaya hidup. Jalan hidup. Iya, benar. Hmm. Jadi ya jangan mudah menyerah lah dengan hobi lu. Apalagi hobi-hobi
naik gunung ya kan. Kalau lu bisa memanfaatkan bisa jadi duit. Contohnya ya kayak jual beli outdoor, terima jasa sewa outdoor, jadi porter, guide mungkin ya kan. Kalau yang udah ahli senior kayak ini sebelah gua berdua udah jadi guide ya kan. Kagak nih, ada lagi ya, saran gue ya, ketika lu punya gaya hidup dan lu suka, bener emang lu mending lu tekunin. Ibarat kata lu sekarang yang lu suka itu ngiketin sapu lidi, kayak ngiketin sapu lidi. Mungkin 35 tahun atau 20 tahun itu hobi lu yang ngiketin sapu lidi itu bakalan menghasilkan uang, malah uang yang mencari lu. Benar. Apa tahu di beberapa tahun ke depan itu dibutuhkan banyak. Pas sapu lidi. Iya, Enggak ada vacuum cleaner. ada vacuum cleaner. Kan siapa tahu itu filosofinya, Bu. Kau ini Kan semakin apa namanya nanti kan makin modern. makin Luar modern. biasa. Udah, Sapu lidi jarang dipakai. jangan lupa sih satu lagi, di subscribe nih ya. Siap. Biar jadi youtuber mau ngalahin Atta Halilintar. Kalau misalnya ketemu di gunung, jangan sungkan untuk Iya. main-main ya kan. Untuk tegur sapa aja dia. Wih, jangan lupa di subscribe. Itu aja. Nah, satu lagi, ini kalau bentar lagi nyampe 1000 follower, 1000 subscriber, bakal ada giveaway kayak dia. Oh aja. Ini GP apa nih? 3 orang pemenang. Iya. Lumayan sih. Toko aroma. Nggak bener lagi giveaway nggak sih? Insya Allah ada. Ada. Doain aja. Vespa Matic loh. Gue bocorin. Gila. Gantungannya. Iya benar. Iya, kalau Mas setuju gue nyumbang. Setuju ya. Setuju gue nyumbang. Oh, jangan lupa aja sama gue lo. Slow cing. Ya, jadi pesan gua kalau lu mau untuk pendaki-pendaki zaman sekarang ya usahain kalau ke gunung nggak usah bawa JBL lah. Itu mengganggu pendaki-pendaki yang lain. JBL apa sih? JBL tuh kayak speaker musik Speaker, zaman JBL. sekarang. Kan JBL merek bukan sih? Merek ya? Merek. Bodo amat. Sensor. Nit tapi. Maksudnya nggak semua orang tahu JBL, ada ya merek lain di kampung. Iya benar. Speaker intinya Karena speaker. ketika lu nyalain speaker ya mungkin nggak satu frekuensi sama pendaki yang lain. Iya. Lagi juga itu juga Yang di mengganggu. atas ambiar yang di bawah dangdutan Iya. juga. Salah lu. Iya, mengganggu binatang-binatang di sana juga Benar, kalau benar. kata gua. Mungkin ya pendaki yang keganggu sebenarnya mau negor tapi yang nggak enak. Makanya kayak lu tahu diri aja lah. Buat orang-orang yang bawa speaker jangan dibawa lah. Kalau emang lu mau nyetel lagu nggak apa-apa lewat speaker HP, masih diwajarin. Iya, lagi juga kalau misalnya udah dengar pakai speaker takutnya macan datang gue joget ya kan. Kaget ya macan joget ya. Iya. Kaget lu ketemu macan joget digaruk buat tau rasa. Jaga telan orangnya ya. Iya. Garuk. Jangan lupa bawa beras. Benar. Indomie sih gue mah. Apa? Indomie. Sari mie isi 2 lah, kenyang anjir rasa soto. Indomie kayak ayam. Ya sih. Itu ya sekian dulu perbincangan gua Ya, sama udah ada. Ipai sama Bayi ya kan Begini. tentang gunung, tentang pengalaman menurut gua senior gua lah dia berdua. Gua berterima kasih sama lu berdua sama Wedi ya kan sudah memperkenalkan gunung ke gua dan sampai sekarang gua masih naik gunung. Alhamdulillah buat makasih ya Bay ya. Pai. Siap senior. Jangan pernah nyesel naik gunung sama gua. Ada sih yang bikin gue nyesel. Itu nanti kita bahas di masalah unek-unek mereka berdua tentang gue selama kita bertiga naik ya. Ya, gue udahin dulu. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.